panggil ke sini? Tahu itu, tadi saya menegur kepala Dinda. Kamu tahu itu perbuatan tidak baik? Tahu, Bu. Waktu kamu menengok kepala Dinda, sadar nggak kamu? Sengaja apa tidak? Iya, Bu, sengaja. Apa Bu Guru boleh tahu alasannya kenapa kamu menengok kepala Dinda? Tadi Dinda mengejek orang tua saya, Bu. Jadi saya otomatis marah, lalu mengejar kepala Dinda. Perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas loh. Coba, apa kamu ingat salah satu keyakinan kelas kita? Iya, Bu, saling menghormati dan menghargai. Betul sekali. Jadi sekarang Ibu ingin kamu nanti minta maaf kepada Dinda ya. Iya, Bu, saya akan minta maaf kepada Dinda dan saya tidak akan mengulangi lagi. Bagus. Bu Guru tidak akan menghukum kamu, tapi Bu Guru ingin kamu jadi anak yang baik. Kamu bisa nak? Baik, Bu Guru, terima kasih atas bimbingannya. Siang, Bu. Putri, kamu tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tidak, Bu. Tadi kata Wida, kamu mencontek uangnya, betul? Mencontek itu menurut kamu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik, Bu. Setiap manusia itu kan punya kesalahan ya, pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Bu Guru yang tanya, mencontek itu kan berarti berbuat salah ya? Iya, Bu. Di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, menghukum kamu, tapi Bu Guru mencari solusi. Ya. Putri, kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu mencontek? Iya, Bu. Kenapa? Itu karena tadi malam aku ketiduran. Kenapa kamu sampai ketiduran? Mungkin karena saya terlalu banyak bermain sampai kelelahan lalu ketiduran. Berarti kamu bermain ya, kecapean terus ketiduran, jadi tidak belajar ya? Iya, Bu. Baik, seperti kemarin keyakinan kelas kamu masih hafal? Masih, Bu. Seperti apa? Jujur, saling menghargai antara teman. Iya, betul. Mencontek itu jujur atau tidak? Tidak, Bu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Belajar, bekerja semampunya dan berdoa. Kapan? Putri mau dimulai? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Putri ucapkan terima kasih karena Putri sudah jujur. Putri tidak akan menghukum. Tapi Guru ingin Putri menjadi anak yang baik ya. Oke siap. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya melakukan kesalahan dengan memukul kepala teman saya tidak dihukum tapi diberi bimbingan dan arahan bahwa yang saya lakukan salah. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
siang Bapak dan Ibu, rekan guru SD Negeri 01 Penusupan. Selamat datang, selamat bergabung pada acara diseminasi penguatan budaya positif untuk tugas Ibu Ernianti Hidayah. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Untuk susunan acara pada hari ini antara lain 1. Pembukaan, 2. Sambutan Ibu Kepala Sekolah, 3. Pemaparan dari Ibu Ernianti Hidayah SPD, 4. Doa, 5. Penutup. Sebagai acara yang pertama kita awali dengan pembukaan. Mari kita baca basmalah untuk bisa berjalannya acara dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, wabil khusus Ibu Ernianti Hidayah yang saat ini akan melaksanakan kegiatan untuk pemaparan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pada fokus pada pemaparan, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk siswa-siswi kita di sekolah sebagai pembiasaan pagi hari, baik pra pembelajaran KPM dimulai maupun secara keseluruhan atau secara umum, maupun pra KPM yang dimulai memasuki pembelajaran di tiap kelas masing-masing. Yang jelas, pemaparan pada hari ini yang akan disampaikan nanti tentunya akan membawakan atau mendapatkan dampak yang baik sekali, yang positif, berguna untuk siswa-siswi kita di sekolah agar ke depan itu membawa satu pencerahan kemajuan nantinya, sehingga siswa-siswi kita akan berperilaku positif dari segala sesuatunya sesuai dengan anjuran Bapak dan Ibu guru, dan dapat bertanggung jawab apa yang jadi satu tugas dari anak sekolah, baik itu tata tertib sekolah maupun aturan sekolah dan tugas-tugas sekolah itu sudah melekat tanpa harus Bapak Ibu mengingatkan atau bahkan selalu memaksa, atau itu sudah pasti anak akan bawa dampak positif, bisa bertanggung jawab, menjadi pribadi yang positif dan berakhlak mulia serta patuh dan hormat kepada Bapak Ibu guru di sekolah dan bertanggung jawab. Untuk itu mari kita ikuti pemaparan dari Ibu Ernianti, akan sejelas-jelasnya kita ikuti bersama, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya selaku kepala sekolah akan berikan satu penyemangat kepada Ibu Erni apa yang nanti dipaparkan
bisa berguna, berimbas kepada anak didik kita. Kiranya itu yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya adalah pemaparan presentasi dari Ibu Ernianti Hidayah untuk pengibasan budaya positif. Kepada Ibu Ernianti Hidayah dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Meni selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi menggunakan sambal kacang. Tidak lupa pakai sambal katu. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Penusukan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 01 Penusukan yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang dengan penuh dukungannya terhadap saya sehingga acara ini terselenggara dengan lancar. Untuk 1 jam ke depannya saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru semua, saya mengucapkan terima kasih di mana di tengah kesibukan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan kembali, nama saya Ernianti Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Tujuan saya melaksanakan diseminasi ini, yang pertama, memang tugas kita sebagai guru untuk melaksanakan aksi nyata di kelas maupun di sekolah untuk berbagi sedikit ilmu bersama dengan Bapak Ibu guru. Karena ilmu jika disimpan itu tidak akan bermanfaat, ya, Bapak Ibu guru. Maka alangkah baiknya saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak selama hampir 4 bulan ini. Untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu dengan senang hati mau bekerjasama dengan saya nantinya ke depannya, ya Bu. Saya berdiri di sini bukan merasa hebat, bukan merasa besar, tapi saya di sini akan ingin bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar dengan Bapak Ibu guru yang tentunya banyak pengalaman lebih banyak daripada saya. Langsung saja diseminasi budaya positif. Budaya positif sebelumnya latar belakangnya adalah sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk belajar siswa di bawah pengawasan guru. Sekolah adalah tempat anak untuk belajar, bermain, dan menghabiskan masa anak-anak. Oleh karena itu, pentingnya menanamkan budaya positif pada anak-anak. Dengan situasi yang positif, murid dan guru akan menemukan sebuah kondisi belajar yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran akan belajar kondusif dan berkesan bagi anak. Jika di kelas kita sudah nyaman dan menyenangkan, tentu pembelajaran bagi anak akan terasa berkesan, ya Bapak Ibu. Betah anak-anak di kelas ketika belajar dengan kita. Nah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik.
Selanjutnya budaya positif di sekolah yang pertama adalah disiplin. Disiplin di sini itu seperti contoh mengerjakan tugas tepat waktu masuk kelas, dan disiplin ini juga berlaku tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk kita sebagai guru. Guru atau pendidik juga harus memberi teladan atau contoh kepada anak didiknya untuk bersikap disiplin. Dan selanjutnya yang kedua, budaya positif yang kedua adalah bersikap jujur. Nah, di sini di kelas kita sering menegaskan kepada anak didik kita ya tentang pentingnya kejujuran dalam hubungannya dengan teman atau dengan guru. Jujur maksudnya di sini adalah contoh ketika ujian atau ulangan harian diminta siswa untuk tidak mencontek. Nah, ini perintah ini juga untuk melatih anak menerapkan sikap jujur. Sikap jujur itu adalah bagian dari disiplin positif. Untuk selanjutnya, saling menghargai. Nah, ini terkadang di kelas anak-anak kita secara tidak sengaja sering ada ketidaksepahaman antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, ini untuk itu kenapa kita harus menerapkan atau menegaskan sikap saling menghargai kepada anak didik kita. Nah, supaya tidak ada perundungan atau bullying, terus meremehkan teman karena status sosialnya, misalnya yang kaya merasa kaya jadi meremehkan teman yang tidak mampu. Terus tentang agama atau sukunya, misal ada anak didik kita yang suku dari misal Papua atau apa, itu merasa disinggirkan, itu tidak boleh karena kita harus menerapkan saling menghargai. Nah, ini saling menghargai ini adalah sikap positif yang harus ditanamkan, akan melahirkan situasi yang damai dan nyaman di kelas kita. Untuk selanjutnya, supaya budaya positif bisa terlaksana, maka di kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat untuk mendapatkan kesepakatan. Dan kesepakatan kelas harus dengan persetujuan seluruh warga kelas, yaitu murid. Kita membuat kesepakatan berdasarkan apa yang murid inginkan di kelas kita atau kelas impian kita. Ketika membuat kesepakatan kelas, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi mereka ketika mereka melakukan indisipliner atau melakukan kesalahan di kelas. Jadi di kelas itu ada keyakinan ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Selain itu, murid juga diajarkan tanggung jawab serta rasa hormat ketika berinteraksi dengan sekitarnya. Budaya positif selanjutnya ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu pada profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Saya akan memaparkan satu persatu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini berfokus pada pengembangan karakter dan akhlak peserta didik. Sebagai penerus bangsa diharapkan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang baik. Kalau di dalam agama namanya apa, Bu? Hablum minallah dan hablum minannas. Budaya positif kebajikan, nilai kebajikan yang pertama. Nilai kebajikan yang kedua adalah berkebinekaan global.
Ini menjadi dimensi yang sangat penting diterapkan di berbagai institusi khususnya pendidikan. Dimensi ini bertujuan untuk mempertahankan budaya asli Indonesia di tengah gempuran masuknya budaya asing. Yang sering kita lihat sekarang itu viral di HP anak-anak kita, adanya budaya asing yang masuk. Contohnya apa ya Pak Bu? TikTok ya. Sekarang ada anak-anak yang mempraktekkan budaya asli Indonesia, contohnya tari Jawa. Anak-anak sekarang jarang yang bisa, bahkan bu gurunya juga tidak bisa. Saya wonderland. Untuk yang ketiga, nilai kebajikan yang ketiga adalah gotong royong. Nilai gotong royong mengajarkan anak akan pentingnya berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan. Gotong royong yang sering dilakukan di kelas yaitu piket kelas ya Bapak Ibu. Terus setiap Jumat bersih dalam yang rajin piket guru Ibu Mei Hidayatun. Ibu Mei rajin piket dari Bumi. Untuk yang selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri ini elemen utama dalam dimensi ini karena siswa dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, kesadaran diri atas semua aktivitas yang dilakukan. Jadi kita mengajarkan anak untuk mandiri. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Tenaga pendidik juga dituntut mengarahkan siswa untuk bernalar kritis. Karakter tersebut dapat diwujudkan dengan menciptakan pembelajaran yang membuat siswa aktif mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan mengumpulkan data yang akurat. Contohnya, ketika kita ada pembelajaran bertemakan tentang makhluk hidup atau cara berkembang biak makhluk hidup, kita bisa menggunakan media yang ada di sekitar kita. Contohnya misal anak suruh mengamati pertumbuhan katak. Jadi kita anak suruh mengambil anak katak terus ditaruh di toples, itu diamati dari pertumbuhan ekor, pertumbuhan kaki sampai katak dewasa. Itu sebagai contoh ya, bernalar kritis. Untuk selanjutnya yaitu kreatif. Dimensi kreatif mengajarkan siswa untuk berkreasi dalam menghasilkan karya orisinal yang bermakna dan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau di kelas kita mengajarkan untuk menggambar ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya tidak hanya menggambar, tapi membuat keterampilan yang lain. Atau bisa sekarang ada program P5. P5 itu tidak hanya menggambar ya. Jadi ada membuat makanan juga bisa, membuat karya-karya juga bisa. Jadi ini anak dituntut untuk kreatif. Disiplin positif yang selanjutnya akan tercipta jika 5 kebutuhan dasar manusia itu tercapai. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan atau freedom. Yang kelima kesenangan atau fun. Saya akan membahas satu persatu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ada 3 macam kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Fisiologis misalnya kesehatan, makan, dan tempat tinggal. Ini sama dengan kebutuhan primer kita sebagai manusia, yaitu harus memerlukan makan, tempat tinggal, juga kesehatan. Yang kedua, kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis berkaitan dengan perkembangbiakan makhluk hidup, termasuk manusia, dan juga pembeda antara makhluk hidup dan tak hidup. Jadi kebutuhan biologis itu hanya
kepada makhluk hidup. Tidak mungkin makhluk tak hidup mempunyai kebutuhan biologis ya Bapak Ibu. Tapi masih bisa dibagi lagi ya. Masih bisa. Anak dewasa. Ya, betul. Dan yang ketiga adalah psikologis. Psikologis itu misalnya rasa aman. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini termasuk menjadi bagian kelompok kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Seperti juga anak-anak kita memiliki keinginan untuk dicintai dan dikasihi oleh orang tua kita, oleh guru kita maupun teman-teman. Yang selanjutnya adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar atas penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin di kelompoknya, suka mengamati dan akan cepat kecewa jika melakukan kesalahan. Di kelas Bapak Ibu ada yang seperti ini ya? Ada yang menjadi pemimpin yang menguasai satu kelas dan ya, setiap kelas pasti ada. Untuk selanjutnya yaitu kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini cenderung memiliki pilihan, suka mencoba-coba hal baru dan tidak terpengaruh teman lain. Yang namanya suka kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan, ini kebutuhan mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Termasuk anak-anak didik kita, mereka selalu mencari kesenangan untuk bermain dan tertawa karena itu sudah menjadi kodrat mereka sebagai anak-anak. Contohnya, anak yang suka menggambar, maka dia akan berkonsentrasi ketika menggambar. Ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, sepertinya Bapak Ibu mengantuk ya. Ayo kita ice breaking sebentar. Ayo ikut ice breaking. Buat telapak tangan berhadapan dengan jarak 10 cm. Berhadapan seperti ini. Berhadapan jarak 10 cm. Yang panjang jarak 50 cm. Bagaimana cara bermainnya Bapak Ibu? Ketika saya berkata pendek, maka Bapak Ibu sebaliknya panjang. Ketika saya berkata panjang, berarti Bapak Ibu pendek. Kita mulai ya. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ngantuk? Masih. Nanti deh bikin lagi. Untuk selanjutnya ada posisi kontrol pada manusia. Kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan. Tidak hanya guru, orang tua dan atasan juga harus memiliki posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser dan Diana Carson, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru, orang tua dan atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Adapun 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah
Guru-guru pada posisi ini biasanya tidak mau menerima saran dari guru lain karena berprinsip bahwa apa yang diyakininya adalah benar. Biasanya guru-guru penghukum ini tidak mau mendengarkan cerita sebenarnya anak. Misalnya ketika terlambat masuk atau jarang berangkat, itu tidak ditanyakan apa alasannya yang sebenarnya, tapi langsung menggunakan hukuman. Contoh, guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya, awas ya, seperti itu. Itu sebagai contoh. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah, tidak nyaman atau rendah diri. Nah, ini sering dilakukan di kelas kalau kita sebagai guru sudah jenuh, tidak bisa diperingatkan lagi, akhirnya kita diam. Dan itu membuat anak merasa bersalah. Sebagai contohnya, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Bagaimana coba jika orang tuamu tahu hal ini? Nah, keadaan seperti ini akan membuat murid merasa buruk, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Tapi ini jarang ada pada anak didik kita. Yang ada mereka tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Betul. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru dalam posisi ini akan berkata, ayo bantu demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman juga terkadang dibutuhkan ya Bapak Ibu, karena anak itu butuh didengarkan, tidak hanya dihukum saja, tapi juga didengarkan keluh kesahnya. Ini juga bisa diterapkan di setiap kelas ya Bu, tergantung kondisinya. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi berarti kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang sedang diawasi. Seorang yang menggunakan posisi ini akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini biasanya menggunakan suara yang lembut dan dengan pendekatan. Tapi tidak seperti posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Pada posisi ini, guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, namun membimbing mereka supaya mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Contohnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ini posisi kontrol yang lebih tepat untuk kita. Karena ini kita sebagai manajer bisa mengontrol murid, tapi tidak dengan hukuman, tapi dengan masuknya kasih sayang kita sebagai orang tua di sekolah. Ini yang lebih tepat menurut saya, posisi kontrol manajer. Disiplin positif selanjutnya adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses di mana anak untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini ada 3 pernyataan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti misalnya anak ketika membuang sampah, kita tanya, ini yang membuang sampah tadi siapa ya? Kenapa tidak diambil ya? Contohnya seperti itu. Nah, ini ada
Contoh berbuat salah tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Bapak atau Ibu Guru tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi bersama-sama. Nah, ini akan digunakan kita sebagai guru menstabilkan identitas siswa dulu ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, seperti contohnya ketika anak tadi membuang sampah sembarangan, kita tanya alasannya kenapa dia membuang sampah sembarangan. Harusnya kan di tempat sampah seperti itu. Nah, ini ada contoh, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga terhadap diri kamu karena melindungi sesuatu yang berharga, tapi kamu tidak tahu perbuatanmu merugikan orang lain. Untuk yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu bisa untuk Bapak Ibu ditanyakan ke anak-anak didik kita ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Misalnya di kelas kita sudah menerapkan kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah di laci atau harus piket bersama-sama. Tapi anak didik kita terkadang tidak mau piket, malah pulang langsung. Nah, itu bisa ditanyakan lagi, apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga, apa nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati, seperti apa kelas impian kita, dan kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Setelah semua budaya positif saya paparkan, kesimpulannya bahwa suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana nyaman terbentuk dari budaya positif, dan bentuk budaya positif diperlukan disiplin positif yang tidak berasal dari hukuman, ancaman, dan paksaan. Oleh karena itu, dibutuhkan keyakinan kelas untuk membangun karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam undang saya dan mendengarkan pemaparan saya tentang budaya positif. Salam bahagia guru-guru hebat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,